Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Palmarum 2 April 2023, terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dan epistel dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Diikat oleh topik atau tema, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, pinuji mana roh di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Palmarum tanggal 2 April 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji mana roh di bagasan Tuhani. Saudara, dalam perikop khotbah Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 ini, pada saat itu orang Yahudi sudah sampai ke perayaan Paskah. Dan Yesus bersama murid-muridnya juga pun sudah bersiap-siap berangkat ke Yerusalem. Tetapi mereka belum langsung ke Yerusalem. Mereka berhenti sejenak sambil beristirahat di Betfage. Perayaan Paskah merupakan suatu hari raya yang paling utama dan terbesar dari segala macam perayaan agamani lainnya bagi orang Yahudi.
Paskah Yahudi selalu dirayakan, baik secara nasional, bahkan dapat dikatakan secara internasional. Seluruh penduduk Yahudi yang ada di Palestina dan sekitarnya harus hadir dan harus datang di ibu kota Yerusalem. Waktu itu ada peraturan agama Yahudi bahwa setiap laki-laki dewasa yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya dalam batas radius 20 mil atau 32 km diharuskan mengikuti perayaan Paskah ini. Dan setiap pendatang atau orang asing juga diharuskan mengikuti dan menghormati perayaan Paskah ini. Juga orang Yahudi yang merantau, yang ada di luar negeri, harus datang ke Yerusalem berhari raya Paskah. Jadi, perayaan Paskah itu merupakan suasana yang sangat-sangat gempar, ramai, penuh sesak dengan pengunjung di Yerusalem. Saudara, apa itu Paskah? Semua kita tentu mengetahui bahwa Paskah bagi orang Yahudi itu merupakan perayaan untuk mengingat, merayakan kelepasan bangsa Israel ketika keluar dari perhambaan Mesir di zaman Musa dahulu kala. Perayaan Paskah ini berlangsung selama 7 hari penuh, sekitar bulan-bulan antara Maret atau April. Kemudian peraturan lain bahwa setiap orang yang datang berhari raya Paskah itu harus membawa persembahan, korban, pelean berupa binatang-binatang tertentu seperti kambing, domba, keledai, atau binatang lain seperti burung misalnya, burung tekukur atau merpati bagi keluarga-keluarga miskin. Itu sebabnya masing-masing keluarga telah mempersiapkan korban-korbannya jauh-jauh hari sebelum tiba hari raya Paskah, dan itu ditambatkan di belakang rumah masing-masing. Bagi orang yang datang dari luar Yerusalem, mereka dapat membelinya di Yerusalem. Itu sebabnya Yesus pada ayat 15 sampai ayat 19 sesudah nats khotbah ini, Yesus marah di dalam bait Allah. Kenapa? Ketika bait Allah itu digunakan untuk tempat berdagang, jual beli seperti pasar atau onan. Saudara, para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa jumlah pengunjung di Yerusalem saat suasana Paskah ini berlangsung bisa melebihi 2-3 juta orang setiap tahunnya. Tentu dengan berbagai-bagai kepentingan, seperti ada urusan-urusan bisnis, dagang, urusan pemerintahan, politik, kunjungan wisata, dan lain-lain. Saudara, ketika singgah di Betfage, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya untuk menjemput seekor keledai muda sedang tertambat. Tidak diberitahu di sini siapa pemilik keledai itu, tetapi kemungkinan besar keledai itu adalah milik sahabatnya Yesus sendiri. Karena memang Yesus memiliki banyak sahabat-sahabat di sekitar Betania dan Betfage itu. Ada kemungkinan keledai itu sudah dipersiapkan oleh pemiliknya untuk dikorbankan di hari raya Paskah ini. Maka kedua murid Yesus itu langsung memenuhi suruhan Yesus. Dan ternyata mereka tidak menemukan kesulitan untuk mengerjakan suruhan Yesus untuk membawa keledai itu. Saudara, dari Betfage inilah selanjutnya Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem tepat di hari pertama perayaan Paskah itu, yakni pada hari Minggu pagi. Setelah mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka, Yesus pun naik ke atas punggung keledai itu, lalu berjalan memasuki Yerusalem. Dalam perjalanan menuju Yerusalem ini ternyata apa yang terjadi? Banyak orang yang menyambut, yang mengeluh-elukan Yesus dengan berbagai-bagai cara. Orang banyak sangat antusias sekali menyongsong Yesus, menghamparkan pakaian-pakaian mereka di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Semua orang bersorak-sorai mengucapkan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, semua ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Yesus secara lahiriah, secara duniawi.
Mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai Raja, sebagai Mesias, atau Juru Selamat duniawi. Saudara, di hari itu dan hari-hari berikutnya lagi, Yesus masih melakukan mujizat-mujizat kesembuhan bagi orang buta, orang timpang. Juga mengajar di bait Allah, membersihkan bait Allah dari jual beli tadi. Kemudian pergi ke Betania. Itulah yang terjadi mulai Minggu, Senin, hingga Rabu malam. Seterusnya perjamuan malam, lanjut berdoa di Getsemane, dan ditangkap. Sepanjang Kamis diadili, dan Jumat disalibkan. Itulah estafet perjalanan Yesus ke Yerusalem ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Palmarum 2 April 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, pinuji manaro di bagasan Tuhani. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Yesus menyuruh kita pergi mendapatkan, tanda kutip, keperluan Yesus. Saudara, pada ayat 2 dituliskan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Nah, tanpa banyak pertanyaan, kedua murid Yesus yang disuruh itu langsung saja pergi. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka menemukan dan membawa keledai yang sangat-sangat utama dibutuhkan oleh Yesus di Yerusalem. Saudara, di sini terlihat bahwa murid-murid yang disuruh atau diutus oleh Yesus itu pergi tanpa ragu-ragu, tidak khawatir sedikit pun. Dalam diri mereka tidak ada kesangsian, tidak ada kebimbangan sedikit pun. Hati mereka tidak gamang, Bapak Ibu, untuk melaksanakan pesan penyuruhan Yesus. Apalagi mereka tidak bertanya, bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau tidak diberikan keledainya? Oh, tidak ada hal-hal atau pertanyaan seperti itu dalam hati mereka. Mereka pergi. Saudara, inilah juga pesan Yesus bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kita orang-orang percaya di Minggu Palmarum ini, yaitu agar kita mau juga pergi, mau bertindak, mau bekerja, mau berusaha berbuat apa saja untuk kebutuhan Tuhan Yesus, untuk kebutuhan gereja, untuk perkembangan kerohanian jemaat. Dalam hal ini, Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, Bapak Ibu, untuk melakukan panggilan Allah itu bagi kita, agar kita mau berkarya. Tuhan menghendaki kita aktif, proaktif, dan kreatif untuk melakukan apa saja dalam rangka menyenangkan hatinya Yesus. Pesan penyuruhan ini berlaku kepada setiap orang kita, Bapak Ibu. Sebagai murid Yesus, baik kita anggota jemaat biasa ataupun pemangku jabatan gerejawi atau pertohonan atau perhalado. Nah, kepada kita sekarang disuruhkan oleh Yesus, pergilah ke kampung yang di depanmu. Mau Bapak Ibu siap, bersedia untuk pergi? Ini pertanyaan bagi kita. Atau banyak alasan atau dalih untuk menolak atau mengelak memenuhi panggilan Yesus itu. Semoga jangan ada di antara kita yang berdalih, beralasan, oh, saya kan anggota jemaat biasa, atau itu kan tugasnya parhalado, para penatua, sintua, para pendeta, bukan tugas saya. Nah, barangkali ada orang yang mengatakan seperti itu. Nggak boleh mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan ada seorang pun di antara orang percaya yang berpangku tangan, yang hanya sebagai penonton yang budiman, penggembira saja. Jangan ada yang berdalih ketika Tuhan menyuruh dia. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi panggilan suruhan Yesus ini. Ya, lewat talenta-talenta atau bakat-bakat yang ada pada kita, atau keahlian yang ada pada kita, lewat pekerjaan sehari-hari kita, lewat uang yang ada pada kita yang kita miliki, atau kemampuan-kemampuan lainnya. Ada ilmu pengetahuan, ada kemampuan melakukan komputer, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Semua itu bisa kita gunakan memenuhi
panggilan Yesus untuk pergi melakukan itu. Amin Bapak Ibu, lakukan itu. Pengajaran yang kedua, apa tugas orang yang disuruh Yesus? Yakni melepaskan dan membawa kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat 2b dituliskan di sini, menemukan yang tertambat, lepaskan dan bawalah kepada Yesus. Saudara, inilah pesan dan tugas orang yang disuruh oleh Yesus itu, yakni apa? Menemukan atau mencari yang tertambat, melepaskan dan membawanya kepada Yesus. Itu tugasnya Bapak Ibu. Saudara, apa yang dan siapa yang harus kita cari? Kita harus temukan itu. Kalau dalam nats khotbah ini, kedua murid Yesus itu disuruh menemukan keledai yang tertambat, yang sangat penting, berharga dan dibutuhkan Yesus saat itu. Maka saat ini, saat sekarang ini, yang perlu kita cari, perlu kita temukan adalah mereka-mereka yang tertambat, terikat, sedang dibelenggu Bapak Ibu, sedang dikuasai, diikat oleh berbagai masalah, problema hidup, sehingga tidak ada kebebasan, tidak ada damai sejahtera, kerohaniannya tertambat, tidak berkembang, rusak sama sekali. Saudara, inilah isi panggilan dan tugas kita saat ini. Dewasa ini banyak orang yang diikat, ditindih, dikuasai, diperbudak oleh iblis, oleh setan, oleh roh-roh jahat, yang diikat oleh perdukunan dan kebiasaan-kebiasaan buruk, jelek. Dewasa ini banyak orang yang diperhamba oleh berbagai-bagai problema, persoalan hidup. Ya, mungkin saja diikat oleh beban-beban, hutang-hutang piutang yang sulit diselesaikan. Ada penderitaan akibat sakit penyakitlah yang mengikat dia selama ini, sehingga banyak masalah hidup mereka. Atau mungkin diikat oleh kelaparan, sulit sekali membutuhi kehidupan ini. Atau mungkin diikat, ditekan, disiksa oleh kemelut rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak harmonis. Itu ikatan. Itulah belenggu rumah tangga, sehingga tidak ada damai sejahtera. Banyak anak muda, remaja, atau sebelum dewasa ini juga yang diikat oleh kecemasan lah, ketakutan lah, kegalauan hati karena mereka masih pengangguran, karena pertunangannya, perjodohannya tidak serasi. Mereka diikat oleh rasa galau karena pendidikannya nggak beres-beres, nggak selesai-selesai, gagal-gagal terus. Saudara, inilah tugas kita sekarang. Menyelamatkan, memerdekakan, melepas, menanggal rantai-rantai yang mengikat banyak orang agar mereka itu bebas, lepas, merdeka, memiliki damai sejahtera. Apapun yang menambat, mengikat mereka, temukanlah mereka sampai dapat. Bebaskan mereka Bapak Ibu. Tetapi tidak asal bebas, tidak asal merdeka atau lepas begitu saja, enggak. Bawa dia kepada Yesus. Mereka juga harus dibawa kepada Yesus agar mereka selamat, agar tidak tercecer dan terlantar. Dengan membawa mereka kepada Yesus, maka hidup mereka akan berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu, laksanakan. Pengajaran yang ketiga, Tuhan membutuhkan keledai kita, tanda kutip keledai, dan segera mengembalikannya. Saudara, dalam nats ini kita tidak mengenal nama atau identitas pemilik keledai ini. Nats ini juga tidak menyebut status sosial ekonomisnya. Apa dia orang kaya, atau yang sedang-sedangan, atau yang pas-pasan, atau orang miskin. Apa pejabat pemerintahan, atau petani, atau pengangguran. Tidak disebutkan di sini. Tetapi siapapun dia Bapak Ibu, yang pasti dia adalah sahabatnya Yesus. Dia mau mendukung pelayanan Yesus. Ia memberi harta miliknya, barang berharganya, kekayaannya untuk keperluan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dia tidak pelit, apalagi untuk kebutuhan Tuhan, kebutuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita adalah sahabatnya Yesus, maka kita pasti akan mendukung pekerjaan dan misi Yesus.
kita akan rela, hati kita akan pasti terbuka untuk memberi tanda kutip keledai kita. Keledai ini merupakan gambaran harta kita lah, hasil usaha kita lah, hasil bumi, hasil pertanian, atau berbagai-bagai penghasilan lainnya yang ada pada kita untuk kebutuhan Yesus, untuk kepentingan Tuhan, untuk pelayanan gereja, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan sosial, pekerjaan agama, dan kerohanian. Saudara, orang percaya tidak boleh dan jangan berhitung akan rugi laba dalam melakukan segala bentuk kebaikan. Di hadapan Yesus itu tidak gratis, tidak cuma-cuma. Lihat ayat 3. Di sana Tuhan akan mengembalikannya segera kepada pemiliknya. Orang yang miliknya dipakai Tuhan, digunakan oleh Tuhan lewat gereja lah, lewat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain lah yang membutuhkan itu, tidak akan bangkrut, tidak akan jatuh miskin, Bapak Ibu. Enggak, jika kita mau mensuplai kebutuhan Tuhan, manarihon akan kok dituhani, maka Tuhan pasti akan tanda kutip mengembalikan pemberianmu itu, Bapak Ibu. Sama seperti melemparkan batu ke atas bukit, jatuh juga ke pangkuan keharibaan kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan butuh milikmu. Pengajaran yang keempat, tirulah keberanian Yesus memasuki tanda kutip Yerusalem, simbol penderitaan. Saudara, sebagai Tuhan atau Mesias, sebenarnya Yesus pasti mengetahui dengan benar bahwa masuknya dia ke Yerusalem itulah waktu penggenapan pelayanannya lewat penderitaan dan kematiannya. Artinya apa? Yerusalem bagi Yesus itu merupakan lambang, simbol, bayangan penderitaan dan kematian. Di sana akan terjadi salib. Tetapi lewat kematiannya, maka Yesus akan menyempurnakan penyelamatannya bagi kita, yakni kita manusia-manusia berdosa ini. Penyambutan masyarakat kepada Yesus yang begitu hebat, itu merupakan alasan kuat untuk menuduh Yesus sebagai pengacau, pemberontak. Dan oleh dalih itu juga, oleh alasan itu juga, mereka akan melakukan penangkapan kepada Yesus. Karena Yesus dituduh akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Rom. Namun, meskipun di Yerusalem itu telah menanti siksaan dan penderitaan serta kematian bagi Yesus, tetapi hati Yesus begitu tegar, begitu kuat. Yesus bertahan. Pirdoto dini Yesus. Yesus tidak mau mundur, tidak menolak, dan tidak mau menyerah. Inilah renungan yang dalam dan menyadarkan kita sekarang bahwa hidup kekristenan kita sebenarnya juga adalah hidup yang setiap hari, setiap saat diperhadapkan dengan tanda kutip Yerusalem sebagai simbol dan gambaran atau bayangan berbagai-bagai tantangan, pergumulan, penderitaan, parukilon di perdagingon dohot partodion. Hidup kekristenan berjalan di atas salibnya Kristus, Bapak Ibu, yang bisa datang lewat berbagai-bagai, ya bisa teror mental, teror batin, teror ekonomi, teror dari roh-roh zaman, teror berbagai-bagai penyakit yang setiap saat mengintip kita, bisa datang dari sana. Banyak sekali ancaman-ancaman yang mendesak kehidupan kita. Nah, saudara, menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita menghadapinya? Banyak di kalangan orang Kristen yang menyerah kalah, yang berpaling dari imannya, yang mundur dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Banyak yang tidak berani menghadapi tanda kutip Yerusalemnya masing-masing dalam wujud penderitaan, dalam wujud tekanan-tekanan atau teror-teror yang dihadapinya, sehingga putus asa, mandek dari pelayanan-pelayanan gereja, nggak mau lagi berdoa marminggu. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang mencari kekuatan duniawi, pergi ke dukun-dukun, memakai jimat-jimat penjaga daging, mandi kembang bunga atau jeruk purut, dan lain-lain, Bapak Ibu. Saudara, mari kita belajar dari Yesus dalam khotbah ini. Meskipun di hadapannya menghadang kuasa-kuasa penderitaan, kematian, atau salib, Yesus terobos itu semuanya. Dan Yesus hadapi itu semua penuh dengan kuasa iman. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu dan berani menghadapi segala bentuk pengalaman apapun dalam hidup ini, baik suka, senang, manis, apalagi
duka, pahit, dan air mata sekalipun yang harus kita hadapi, mari kita hadapi mereka semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan saja, yang manis-manis saja, berkat-berkat sukacita saja. Enggak. Kesenangan akan datang berbarengan dengan kepahitan hidup. Tetapi kita tidak sendirian menghadapinya. Enggak sendirian. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dalam semuanya itu kita harus tegar. Hati kita harus kuat, Bapak Ibu. Ikopir dotodita menghadapi sudinai. Itulah salib yang harus kita pikul. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jika kita bertahan dalam iman, maka kita akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana topik Minggu Palmarum 2 April 2023 ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasan Tuhani. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Palmarum 2 April 2023 dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini. Agar semakin banyak orang yang mau, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasan Tuhani. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain. Agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Palmarum buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami diajak supaya mengikuti teladan Yesus yang rela dan mau menghadapi semua tantangan hidupnya, yang tegar di dalam segala bentuk penderitaan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi semua tantangan hidup itu. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini Tuhan, supaya khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap orang yang mendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya diperuntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari dan untuk selama-lamanya. Amin.